Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayati Sayeno dari kelompok 2 mata kuliah Kebijakan Publik. Di sini saya dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tantangan polusi udara di Kota Surabaya, upaya dan kebijakannya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi membuat kebijakan baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya. Dalam kegiatan baru itu, seluruh pegawai pemerintah kota atau Pemkot Surabaya diwajibkan untuk menggunakan kendaraan umum saat ke kantor setiap hari Jumat. Kebijakan yang dikemas dalam gerakan bebas macet dan polusi itu sudah dimulai sejak Jumat lalu. Dan di hari Jumat itu, Eri Cahyadi bersepeda dari kediamannya di daerah Ketintang menuju Balai Kota Surabaya. Sementara itu, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Kota Surabaya menaiki angkutan umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain partikel padat atau cair dan gas-gas tertentu yang tersuspensi di udara. Penyebab polusi udara bermacam-macam, termasuk aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan pertanian, industri, pertambangan, dan faktor alam seperti letusan gunung berapi, serta dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan manusia, tetapi juga pada ekosistem. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi polusi, yang pertama adalah penanaman pohon di sepenggar jalan, yang kedua penerapan WFA bagi ASN, yang ketiga reboisasi lahan, yang keempat menambah transportasi umum, yang kelima penciptaan inovasi kendaraan listrik, dan yang terakhir penciptaan hujan buatan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu satu, Wali Kota Surabaya membuat kebijakan baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan untuk mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya. Nah, dalam kebijakan itu seluruh pegawai di wilayah Pemkot Surabaya diwajibkan untuk menggunakan angkutan umum saat ke kantor di setiap hari Jumat. Dalam kebijakan itu dikemas dengan gerakan bebas macet dan polusi. Ini sudah dimulai sejak hari Jumat. Di hari Jumat itu, Wali Kota Surabaya bersepeda dari kediamannya di daerah Ketintang menuju Balai Kota Surabaya. Sementara itu, sejumlah kepala daerah di lingkungan Pemkot Surabaya menaiki angkutan umum. Yang kedua, Pemkot Surabaya juga menerapkan Peraturan Daerah atau Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam perda ini diamanatkan bahwa setiap gedung atau bangunan diharuskan menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi, saat mengajukan IMB, satunya harus ramah lingkungan, harus menerapkan green building, katanya harus banyak, sehingga tidak perlu banyak pakai lampu, dan lampunya pun harus menggunakan LED. Nah, setiap penggunaan air harus pakai otomatis, sehingga pencemaran lingkungan bisa diminimalisir. Yang ketiga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Surabaya mengatakan Pemkot Surabaya menjaga dengan cara melakukan penanaman 1000 pohon di setiap hari dan menggalakkan kembali gerakan satu jiwa satu pohon atau bisa disebut Saji Sapo. Penanaman pohon itu tidak asal dilakukan karena DLH Kota Surabaya juga mempertimbangkan estetika agar sedap dipandang. Contohnya, tanaman di Jalan Ahmad Yani akan diperbanyak, dan juga di Marga Mulyo mempertimbangkan estetika juga. Terlalu banyak atau rapat nggak bagus.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.